Ya, selamat masuk. Selamat duduk, Pak. Oke, selamat pagi ya Pak. Perkenalkan, saya Dr. Hendrik yang menjadi klinik hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Ferdi. Oke, Pak Ferdi. Jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan untuk toraks ya Pak, terdiri dari pemeriksaan jantung dan juga paru-paru. Jadi nanti mungkin ada beberapa langkah pemeriksaan yang kurang nyaman ya Pak. Mungkin apakah Bapak bersedia? Oke, kalau gitu mungkin nanti saya akan meminta Bapak untuk melepaskan bajunya. Dan sambil Bapak mempersiapkan diri, saya izin untuk mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Pak. Oke baik Pak, jadi di sini kita akan langsung saja untuk melakukan pemeriksaan toraks yang terdiri dari jantung dan juga paru-paru. Yang pertama di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu ya Pak. Untuk inspeksi di sini saya akan melakukan inspeksi atau saya akan melihat untuk daerah leher dan juga dada Bapak. Oke, jadi dari hasil inspeksi ini kurang lebih tidak terdapat adanya suatu masalah di daerah leher dan juga paru-paru rongga dada Bapak, yaitu tidak terjadi perubahan warna yang signifikan, tidak ada pembengkakan, tidak ada penonjolan ataupun massa, tidak ada deviasi dan sebagainya. Mungkin langsung saja ya Pak, kita langsung masuk ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu di sini saya akan melakukan palpasi. Yang pertama saya akan melakukan palpasi untuk meraba di daerah leher Bapak ya Pak. Di sini nanti saya akan menaruh jari saya di antara trakea dan juga otot leher Bapak ya Pak untuk mengetahui apakah trakea Bapak itu bergeser atau tidak. Oke, mohon izin ya Pak. Oke, jadi dari hasil palpasi leher tadi untuk trakea Bapak tidak bergeser, yaitu dalam batas normal. Selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi untuk regio toraks Bapak. Jadi yang pertama di sini saya akan mengecek untuk napas Bapak apakah simetris atau tidak di paru-paru kiri dan juga kanan. Oke, nanti Bapak bisa bernapas normal saja ya Pak. Oke, sudah cukup. Hasilnya adalah simetris. Dan selanjutnya di sini saya akan menaruh tangan saya di beberapa daerah di dada Bapak ya. Oke, mungkin nanti saya akan memberi Bapak untuk mengikuti kata-kata yang saya sebutkan ya Pak. Oke, sekarang Bapak bisa menyebutkan satu-satu. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, Pak, 6, 6. 6, 6. Oke, jadi dari hasil pemeriksaan tadi untuk getaran suara dari Bapak semuanya dalam batas normal, terdengar dengan baik dan juga cukup simetris di kanan dan juga kiri, dan tidak terdapat trill. Dan selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk pemeriksaan selanjutnya untuk lebih dalam lagi mengecek adanya trill di daerah sekitar jantung dan juga paru-paru Bapak ya Pak. Oke, jadi dari hasil palpasi tadi pun tidak terdapat adanya trill, kesan seperti trill di daerah sekitar dada Bapak. Oke, jadi di sini selanjutnya saya akan melakukan perkusi di beberapa bagian di rongga dada Bapak. Saya mulai dari daerah sini terlebih dahulu ya. Sonor. Oke, sudah cukup. Jadi dari hasil perkusi tadi untuk di daerah sebelah kanan itu dominan bunyinya adalah sonor, dan di sebelah kiri pada saat saya melakukan perkusi yang pertama kali itu masih sonor, namun yang kedua itu sudah mulai agak redup yang menunjukkan adanya lokasi dari jantung. Oke baik Pak, selanjutnya di sini saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas antara paru-paru dan juga hati dari Bapak ya. Sonor, sonor,
Oke, di daerah sini sudah mulai redup. Ini sekarang saya meminta Bapak untuk menarik nafas dan juga menahannya, Pak. Bisa lebih tarik nafasnya. Oke, sonor. Oke, di daerah sini sudah kembali lagi redup. Ini bisa dihembuskan kembali, Pak. Oke, jadi tadi pada saat pertama kali sebelum Bapak menarik nafas dan juga pada saat saya melakukan perkusi dirasakan terdengar suara redup, itu merupakan batas atas dari organ hati dan juga batas bawah dari paru-paru Bapak. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas jantung, yaitu ada batas kanan, batas kiri dan juga pinggang jantung. Yang pertama di sini saya akan mengecek untuk batas kanan dari jantung Bapak. Di sini saya akan melakukan perkusi sampai pada interkostal ke-6. Kemudian pada saat sudah di interkostal ke-6, saya akan naik 2 kosta ke interkostal ke-4 dan ke arah medial. Saya mulai ya Pak untuk melakukan perkusi. Oke. Sini saya akan ke arah medial. Sonor. Oke, jadi di daerah sini ini suaranya sudah dari sonor menjadi redup, yang mana ini merupakan batas kanan dari jantung Bapak. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui batas kiri dari jantung Bapak. Jadi saya akan melakukan perkusi dari interkostal 5 ke arah dari arah lateral ke arah medial. Di sini Pak. Sonor, redup. Oke, jadi mungkin di sekitar sini ini merupakan batas kanan dari jantung Bapak. Batas kiri dari jantung Bapak. Sekarang di sini saya akan melakukan perkusi untuk mengetahui pinggang jantung dari Bapak. Di sini saya akan melakukan perkusi dari arah lateral, dimulai dari interkostal 3, 1, 2, 3. Oke, di daerah sini sudah mulai redup. Ini merupakan batas pinggang dari pinggang jantung Bapak. Oke, ya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan auskultasi. Jadi saya akan melakukan auskultasi ke beberapa daerah di rongga dada Bapak. Oke, selanjutnya nanti Bapak bisa ikutin saya ya. Kalau saya bilang satu-satu, Bapak bisa ikutin ya. Satu-satu. Dua-dua. Tiga-tiga. Empat-empat. Lima-lima. Enam-enam. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop untuk mengetahui dan juga mendengarkan bunyi-bunyi dari penutupan katop yang ada di jantung Bapak ya. Baik, sudah cukup.
Jadi pada saat saya mengecek untuk mengetahui, yang pertama untuk mengetahui apakah ada bunyi-bunyi yang lain, misalnya seperti bunyi bruit ataupun bunyi yang lainnya di sekitar daerah rongga dada Bapak, itu semuanya dalam batas normal. Untuk bunyi pada saat Bapak bersuara atau mengucapkan kata-kata, semuanya juga terdengar dengan baik. Dan yang terakhir tadi pada saat saya mengecek untuk penutupan katup-katup di daerah regio dada Bapak, penutupan katup jantung, semuanya juga terdengar dengan baik. Untuk katup pulmo, katup trikospit, bikospit, semuanya terdengar dengan baik. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan di regio posterior atau bagian belakang Bapak. Mungkin Bapak bisa sedikit lebih tegak Pak duduknya. Oke. Oke, baik Pak. Jadi sekarang di sini saya akan mengecek untuk bagian posterior atau bagian belakang dari rongga dada Bapak. Yang pertama, di sini saya akan melakukan inspeksi. Saya akan melihat apakah ada perubahan warna, apakah ada benjolan, apakah ada massa, dan juga apakah ada pulsasi atau denyut-denyut nadi secara berlebihan di daerah belakang. Namun tampaknya tidak ada masalah apa-apa ya Pak. Sekarang mungkin Bapak bisa membuat tangan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi, yaitu di sini saya akan membandingkan suara napas kiri dan juga kanan untuk perubahan volume dari rongga dada yang akan terjadi. Mungkin sekarang Bapak bisa bernapas normal ya. Oke, jadi dari hasil palpasi tadi untuk suara napas kiri dan juga kanan dalam batas normal, tidak ada asimetrikal suara ataupun perubahan volume yang tidak simetris antara rongga kiri dan juga kanan. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi lagi untuk di daerah belakang untuk mengetahui pada saat Bapak berbicara getaran yang akan ditimbulkan itu seperti apa. Nanti seperti tadi Bapak bisa mengikuti kata-kata saya. Apabila saya menyuruh Bapak bilang satu-satu, Bapak bisa mengikuti saya. Oke, apakah bisa dipahami Pak? Bisa. Oke. Satu-satu. Satu-satu. Dua-dua. Dua-dua. Tiga-tiga. Tiga-tiga. Empat-empat. Empat-empat. Lima-lima. Lima-lima. Enam-enam. Enam-enam. Tujuh-tujuh. Tujuh-tujuh. Oke, baik Pak. Jadi untuk palpasi sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan melakukan perkusi untuk mengetahui suara dari rongga dada bagian belakang Bapak. Oke, baik Pak. Jadi dari hasil perkusi tadi tidak ada bunyi yang tidak normal, yaitu pada saat saya melakukan perkusi di daerah bagian belakang itu terdengar suara sonor, namun di daerah sekitar jantung itu mulai terdengar sedikit redup. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas apex atau bagian atas dari organ paru Bapak. Di sini saya mulai dari arah lateral terlebih dahulu. Oke, jadi di daerah sini pada saat saya mulai dari daerah lateral itu bunyi yang ditimbulkan adalah redup, namun pada saat saya sampai di daerah sekitar sini ini sudah timbul suara sonor, yang mana ini merupakan batas atas dari organ paru Bapak. Sekarang saya akan membandingkannya. Saya mencoba dari pangkal leher. Oke, di daerah sini sudah mulai terdengar sonor, di mana dari arah tadi daerah lateral kemudian dibandingkan dengan daerah medial, kurang lebih untuk panjangnya adalah sekitar 4 cm, yaitu itu menandakan dalam batas normal. Oke, selanjutnya saya akan membandingkan di daerah sebelahnya lagi kondisinya Pak. Oke, jadi sama seperti tadi untuk batas atasnya kurang lebih di daerah sini dan sini ya Pak. Dan tadi terjadi perubahan suara dari redup menjadi sonor, yang mana itu semuanya dalam batas normal. Baik Pak, yang terakhir di sini saya akan melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Saya akan mendengarkan
suara di daerah bagian posterior dari rongga dada Bapak. Oke, selanjutnya di sini nanti pada saat saya melakukan konsultasi, nanti saya meminta Bapak untuk menyebutkan beberapa angka sesuai dengan instruksi saya, Pak. Oke, bisa dimengerti ya, Pak? Satu-satu. Dua-dua. Tiga-tiga. Empat-empat. Lima-lima. Enam-enam. Tujuh-tujuh. Oke, baik Pak. Mungkin bisa menghadap ke saya kembali, Pak. Oke, bisa terus. Oke, jadi untuk hasil pemeriksaan ini sudah selesai. Tadi pada saat saya melakukan auskultasi di radio belakang, suara ataupun getaran suara dari Bapak juga terdengar normal. Dan seperti yang saya bilang tadi dari awal, untuk semua pemeriksaannya dalam batas normal. Tadi dari melakukan inspeksi, kemudian melakukan palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Dan juga tadi saya mengecek untuk suara jantung, penutupan katup dari Bapak, katup jantung Bapak, kemudian untuk batas jantung, batas hepar, batas apex dari paru-paru di bagian anterior dan juga posterior Bapak, semuanya dalam batas normal, tidak terjadi gangguan sama sekali. Untuk itu pemeriksaan hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya, Pak. Semoga sehat selalu, Pak. Terima kasih banyak.